Jadi orang bicara tentang sampah, baik yang peduli, baik yang sekedar ngeluh, bahkan yang nyinyir. Tapi prinsipnya adalah semua orang membicarakan tentang sampah. Dulu 5-6 tahun yang lalu ketika kami memulai berkegiatan bicara tentang sampah, kita dianggap pencitraan, kita dianggap mengerjakan sesuatu yang tidak perlu, tidak penting. Ya, saya justru begitu banyak orang hari ini membicarakan persoalan sampah, itu menurut saya itu kemajuan yang luar biasa. Jadi orang bicara tentang sampah, baik yang peduli, baik yang sekedar ngeluh, bahkan yang nyinyir. Tapi prinsipnya adalah semua orang membicarakan tentang sampah. Itu menurut saya itu adalah progres yang bagus daripada orang cuek tentang sampah. Dulu 5-6 tahun yang lalu ketika kami memulai berkegiatan bicara tentang sampah, kita dianggap pencitraan, kita dianggap mengerjakan sesuatu yang tidak perlu, tidak penting. Itu. Tapi hari ini orang telah bicara tentang sampah, pemerintah bicara tentang sampah, DPR bicara tentang sampah, masyarakat adat bicara tentang sampah, kelompok kritis bicara tentang sampah, dan menurut saya itu adalah kemajuan yang luar biasa. Itu satu. Terus kedua, manfaatkan momentum ini agar membangun kesadaran kolektif bahwa sanitasi yang bagus, udara yang tidak tercemar oleh asap pembakaran plastik, terus air yang tidak tercemar, makanan yang sehat adalah kebutuhan kita semua. Oleh karena itu setiap orang harus berkewajiban, setiap orang harus bertanggung jawab untuk bagaimana mengurus sampahnya sendiri, terutama yang di lingkungan rumah tangga. Namun tentu karena sampah juga ada di tempat perniagaan, sampah juga ada di sampah pasar, baik yang tradisional maupun yang modern, sampah juga ada di pedagang-pedagang kaki lima. Tentu ini pemerintah harus melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah bagaimana melakukan manajemen sampah agar sampah di luar sampah rumah tangga juga terurus dengan baik gitu. Nah, lebih lanjut saya melihat pemerintah akan melakukan banyak yang telah melakukan membuat tebel modern. Ini upaya bagus karena tebel modern sangat efektif di dalam menyelesaikan sampah organik rumah tangga. Terus yang kedua, saya juga mendengar bahwa pemerintah akan membuat insenerator. Memang seharusnya di Bali ada satu insenerator yang besar. Jangan terlalu banyak karena pengendaliannya nanti akan susah. Itu biaya maintenance-nya juga akan susah, butuh tenaga profesional yang banyak. Namun harusnya dibuat di satu tempat yang besar sehingga fokus pembiayaan, fokus perhatian, fokus maintenance dan fokus dari hasil pengelolaannya bisa dilakukan tindak lanjut dan dicarikan solusi. Saya tidak tahu ya nanti jika Suwung tidak lagi dipergunakan untuk tempat sampah akan dipergunakan untuk apa. Namun ini kan memang lahan di tengah kota. Menurut saya mungkin jangan sepenuhnya menurut saya untuk pengelolaan sampah yang dengan berbasis teknologi seharusnya masih bisa memanfaatkan tempat itu walaupun terbatas, mungkin tidak seluruhnya sampai yang 22 hektar itu. Tetapi kalau nanti dibangun taman kota juga bagus, kalau dibangun juga untuk tempat UMKM juga bagus dan lain
sebagainya. Namun sebelum itu kita pergunakan dan kita tutup pasti, tutup stop gitu, ya seharusnya juga dikondisikan di tempat yang lain agar proses pengolahan sampah sudah mulai harus disegerakan, agar nanti di sini ditutup, di sini belum segera, nanti kembali orang membuang sampah di sungai.